Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertemuan keempat dari tekanan yang membahas tentang hukum Pascal dan juga tekanan pada makhluk hidup. Di pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang konsep hukum Pascal, mengaitkan hubungan antara konsep tekanan dan makhluk hidup, menyimpulkan tekanan pada ruangan tertutup. Hukum Pascal bisa kita lihat dari video berikut ini. Ya, hukum Pascal adalah peristiwa pada ruangan tertutup yang diisi oleh zat cair, maka ketika dia diberikan gaya, maka tekanan yang ada di dalam zat cair akan diteruskan ke segala arah. Ini ada kaitannya tentang hukum Pascal pada makhluk hidup. Ada pada tekanan darah manusia, tekanan pada tumbuhan, dan juga tekanan pada teknologi hidrolik. Kita akan uraikan satu persatu. Yang pertama, tekanan darah yang ada di manusia. Tekanan darah pada manusia anggap sebagai ruangan tertutup karena dalam tubuh kita darah akan dipompa oleh jantung dan kembali ke jantung. Tekanan darah yang normal berkisar 120 dan 80 mm lagi. Angka pertama menunjukkan tekanan pada saat bilik berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri disebut dengan angka sistol. Angka kedua yaitu lebih rendah dari hasil pengukuran tekanan saat bilik relaksasi dan darah masuk menuju bilik jantung tepat sebelum bilik kontraksi lagi, disebut angka diastol. Pengukurannya biasa menggunakan tensimeter. Jadi ketika jantung memompa darah, maka darah akan mendorong ke seluruh pembuluh, kemudian hingga organ dan kembali lagi ke dalam jantung. Ini yang kita sebut dengan hukum Pascal pada manusia atau tekanan darah manusia. Kemudian pada tumbuhan, kita melihat bahwa peristiwa air yang ada di tanah bisa naik ke atas daun untuk bisa dilaksanakan fotosintesis. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bahwa air melawan arah gravitasi, yaitu menuju ke atas atau ke arah daun. Jalur pengangkutan air ketika masuk ke dalam akar, pertama-tama air diserap oleh rambut-rambut akar. Kemudian air masuk ke sel epidermis melalui proses osmosis. Selanjutnya air akan melalui korteks, dari korteks air melalui endodermis dan periskel. Selanjutnya air masuk ke dalam jaringan silam yang berada di akar. Setelah itu, tiba di silam akar akan bergerak ke silam batang dan silam daun. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Sifat ini seperti yang terdapat pada pipa kapiler. Pipa kapiler memiliki bentuk yang hampir menyerupai sedotan, akan tetapi diameternya sangat kecil. Apabila salah satu ujung pipa kapiler dimasukkan ke dalam air, air yang berada di pipa tersebut akan lebih tinggi daripada air yang berada di sekitar pipa kapiler. Begitu pula pada batang tanaman. Air yang berada pada batang tanaman akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan air yang berada pada tanah. Perbedaan tekanan ini menyebabkan terjadinya proses secara osmosis, yaitu perpindahan yang disebabkan perbedaan tekanan dari tekanan yang lebih tinggi atau yang lebih kental menuju sel yang tekanannya lebih rendah. Jadi naik dari akar terus menuju daun. Ini juga dianggap sebagai pipa tertutup sehingga tekanannya sama di seluruh posisi. Kemudian pada teknologi kita akan membahas hukum Pascal, contohnya pada teknologi hidrolik. Contoh dongkrak hidrolik pada berikut ini. Bahwa pipa memiliki dua ukuran yang berbeda, A1 dan A2. A2 biasanya lebih besar tempat diletakkannya objek. A1 adalah tempat diberikannya dorongan dari fluida. Ketika di sini disebutkan hukum Pascal bahwa pada video sebelumnya, pada ruangan tertutup tekanannya sama. Maka selama pipa ini tertutup, maka tekanan P1 sama dengan P2 atau di posisi manapun tetap di dalam pipa tersebut. Kemudian ketika sebelah kiri diberikan dorongan,
maka air akan mendorong ke seluruh dinding pipa hingga bagian F1 mendorong ke bawah dan bagian P2 biasanya bisa bergerak naik ke atas. Nah, inilah yang kita sebut dengan konsep hidrolis pada dongkrak hidrolik. Yaitu hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan sama besarnya. Sehingga tekanan pada P1 dan P2 sama. Ingat bahwa tekanan yaitu F per A. Maka P1 sama dengan P2 yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau dengan keterangan seperti pada gambar. Kita masuk ke contoh. Contohnya pada dongkrak hidrolik berikut ini. Sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil dengan berat F 4000 Newton. Diketahui A1 dan A2 berturut-turut adalah 5 cm persegi dan 200 cm persegi. Gaya yang dibutuhkan F untuk mengangkat mobil tersebut adalah, dalam hal ini kita menggunakan rumus yang tadi sudah kita tulis bahwa F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kemudian berarti di sini ini adalah F1 yang dicari. Maka F1 per 5 cm persegi sama dengan 4000 per 200 cm persegi. Cm perseginya bisa kita coret, maka F1 sama dengan 4000 Newton dikali 5 per 200. Atau bisa kita perkecil nolnya, maka 40 bagi 5, 40 kali 5 maaf, 200 per 2 sama dengan 100 Newton. Artinya dengan gaya 100 Newton kita bisa mengangkat beban yang beratnya 4000 Newton. Nah, ini contoh pada penggunaan teknologi hidrolis ya. Untuk rumus yang digunakan hanya pada kasus teknologi hidrolik. Kita coba ke soal lainnya. Silakan di pause dulu videonya, kemudian coba dikerjakan. Pembahasan pada soal berikut ini sama seperti tadi, bahwa yang dijelaskan pada soal, agar pompa hidrolik tetap seimbang, maka tentukan gaya F1 agar diberikan pada pipa yang kecil. Diketahui A1 dan A2 berturut-turut adalah 0,3 meter persegi dan 0,9 meter persegi. Tadi rumus yang digunakan adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di sini satuannya adalah meter persegi. Nah, pada A1 dan A2 satuannya harus sama. Boleh centimeter persegi dua-duanya, boleh meter persegi dua-duanya. Karena ini kan sebuah perbandingan. Nanti akan bisa kita coret. F1 per A1-nya 0,3 meter persegi sama dengan 600 per 0,9 meter persegi Newton. Maka F1 sama dengan meter persegi bisa kita coret 600 Newton per 0,9 dikali 0,3. Ini bisa kita coret. Ini 1, ini 3. Maka 600 dibagi 3 sama dengan 200 Newton. Ya, seperti itu. Berikutnya, di soal berikutnya, ini sama. Coba di pause dulu. Kemudian kamu coba kerjakan. Setelah itu baru klik lagi untuk melihat pembahasan. Pembahasan soal 2. Perhatikan gambar berikut. Jika jari-jari pada pipa kecil adalah 2 cm dan jari-jari besar adalah 4 cm, tentukan besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 100 Newton jika diketahui luas lingkaran pi r kuadrat. Nah, dalam hal ini yang sedikit berbeda adalah yang diketahui dalam soal berupa jari-jari. Kita harus tahu bahwa pipa itu bentuknya adalah lingkaran. Maka kita bisa mengganti rumus yang tadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per pi
R satu kuadrat sama dengan F sama dengan Pi R 2 kuadrat. Kita mengganti A dengan Pi R kuadrat karena luas dari pipa berupa lingkaran, luas lingkaran Pi R kuadrat. Di sini Pi-nya tidak usah diubah ke 22/7 atau 3,14. Kita coret aja, maka di sini F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Maka kita bisa cari F1-nya sama dengan 2 kuadrat sama dengan 100 Newton per 4 kuadrat. Maka F1 per 4 sama dengan 100 per 16. Atau F1 sama dengan 100 per 16 dikali 4. Bisa kita coret 16 sama 4-nya. Ini 1, ini 4. Maka 100 dibagi 4 sama dengan 25 Newton. Jadi dengan gaya 25 Newton bisa angkat beban yang 100 Newton. Di sini yang harus dipahami adalah jika yang diketahui adalah dengan jari-jari, maka rumus ini yang digunakan adalah ini. Ya, jadi pi-nya tidak usah diganti ke dalam 3,14 atau 22/7 untuk memudahkan kita. Mungkin itu ya yang kita bahas pada pertemuan di video ini. Silahkan diulang kembali bagi ada yang perlu penjelasan, lebih butuh waktu, silahkan dilihat contoh soal pengerjaannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.